Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Maulana Iksan. Di sini saya sebagai moderator untuk di podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri saja untuk podcast kali ini. Saya alhamdulillah kedatangan Kepala Sekolah SMK Bina Kerja Purwakarta. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir untuk di podcast kali ini. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfur selaku Kepala Sekolah SMK Bina Kerja Purwakarta. Selamat siang buat adik-adik yang ada di SMK Bina Kerja. Silakan acaranya untuk dimulai. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan-kegiatan di SMK Bina Kerja Purwakarta ini. Baik, Dek. Silakan. Yang pertama, saya ingin bertanya untuk tanggal 18 sampai 19 Desember itu kan ada informasi bahwa SMK Bina Kerja itu akan mengadakan pembagian rapot untuk kelas 10, 11, dan 12. Saya bertanya bagaimana cara SMK Bina Kerja melakukan pembagian rapot tersebut, apakah melalui daring ataupun luring ke sekolah langsung? Terima kasih ya, Angga. Itu bukan istilahnya bukan informasi, tetapi sudah diagendakan oleh Bina Kerja. Di dalam COVID-19 ini penerimaan rapot kalau daring nggak mungkin, gitu kan? Yeah. Jadi pembagian rapot dibagi beberapa sesi, gitu kan? Kelas 10 tanggal 18, kemudian ke 18, kemudian 18 siang oleh kelas 11, kemudian tanggal 19 dilakukan oleh anak-anak kelas 12. Seperti itu, sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai siswa umpama di situ 105 untuk kelas 10 atau 170 untuk kelas 10 sekaligus pada tanggal itu, tetapi dibagi per sesi, per jam, 1 jam, 1 kelas, dan lain sebagainya. Itu dilakukan seperti itu supaya masing-masing tidak bisa bertemu dengan yang lainnya, seperti itu. Orang tetap tua menjaga protokol kesehatan. Oh jelas, kalau protokol kesehatan harus diutamakan, itu demi kesehatan kita semua, seperti itu. Baik, katanya ada yang mendapatkan hadiah atau reward dari sekolah. Itu bukan katanya, memang sudah terrealisasi bahwa kita membagi hadiah di dalam COVID ini. Kalau pemerintah kan membagi uang dan lain sebagainya. Kalau Bina Kerja baru bisa membagi, contohnya kertas, tas, bags, kemudian ada bagi buku, kemudian bagi pulpen, penggaris, dan lain sebagainya. Bukan katanya, tapi realisasi. Realisasi sudah. Rangga udah terima belum? Udah, alhamdulillah. Dapat apa? Dapat tas Rangga, alhamdulillah, sama alat tulis. Ya, itu supaya disyukuri. Jadi dapat tas itu diharapkan bisa membantu orang tua yang sementara ada COVID-19, ada orang tua yang tidak bekerja selama hampir 8 bulan dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti bulan Januari waktu belajar itu ada siswa nggak bawa tas, kemudian nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis kantor. Jadi semua siswa sebanyak 566 itu semuanya dikasih minimal buku, semuanya dikasih seperti itu. Supaya lebih semangat lagi untuk belajarnya, kan seperti itu. Ya, jadi untuk salah satu menambahkan rasa semangat sekolah. Iya, jadi biar lebih semangat. Mungkin strategi sekolah lain seperti apa? Kalau strategi Bina Kerja adalah memberikan tas, memberikan kaos di masa pandemi COVID-19 ini, seperti itu. Jadi artinya SPP yang dibayarkan oleh orang tua sebagian disisihkan untuk membeli ATK pada anak-anak yang masih aktif, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang perencanaan PPDB untuk kedepannya. Silakan. Ya, untuk PPDB kalau itu sebenarnya sudah diskedulkan oleh Bina Kerja bekerjasama dengan kurikulum, dengan kepanitiaan untuk PPDB untuk yang sekarang itu dimulai. Untuk PPDB itu
Januari, kalau PPDB untuk Bina Kerja itu mulai Januari. Itu akan dimulai untuk membagikan brosur atau sosialisasi ke masyarakat. Jadi jangan sampai kayak tahun kemarin mau masuk Bina Kerja sudah kehabisan kuota dan lain sebagainya, nggak kebagian kursi, jangan sampai terjadi. Jadi itu perlu disosialisasikan sejak dini. Makanya adanya podcast, web dan lain sebagainya diharapkan yang belajar di Bina Kerja sebanyak 566 itu bisa menitipkan dari bulan Januari, nitip 1 orang, minimal 1 orang, jangan banyak-banyak juga, maksimal kalau 560 nitip semua untuk diterima PPDB di Bina Kerja, kita nggak bisa, karena jatahnya untuk tahun sekarang itu paling hanya 250 siswa jatahnya untuk 2021 ini. Jadi minimal dari 566 itu kita juga nggak bisa menerima semua, bahwa masing-masing nitipin saudaranya satu itu nggak bisa. Itu pun akan diselektif, tes potensi akademik, kira-kira anaknya itu bagaimana, minimal bisa membaca, kemudian bisa tulis, bisa menghitung, bisa baca Quran dan lain sebagainya, rajin sholat dan tidak merokok, itu minimal insya Allah pasti diterima. Jadi tahun sekarang untuk PPDB di Bina Kerja itu hanya bisa menampung kurang lebih 250 siswa atau sama dengan 7 rombel, karena yang keluar untuk tahun sekarang itu sebanyak 198 yang akan lulus gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tetap akan dibatasi, kecuali sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya mungkin yang menerima banyak. Tapi kalau Bina Kerja hanya 250 di tahun 2021, seperti itu kan. Ya baik, kebetulan saya adalah siswa kelas 11 yang insya Allah nanti bulan Januari akan melaksanakan kegiatan prakerin, praktek kerja industri. Bagaimana strategi SMK Bina Kerja untuk siswa-siswi yang akan mau prakerin itu menjaga nama baik ataupun membawa nama baik SMK Bina Kerja itu unggul di industri. Ya, jadi kebetulan SMK Bina Kerja itu sudah bekerja sama dengan beberapa industri internasional. Contohnya untuk TKR kita kerjasama dengan Auto 2000, kemudian untuk mesin kita kerjasama dengan PT Hino, kemudian PT Pindad, kemudian PT Dirgantara Indonesia. Kemudian untuk RPL, karena RPL itu untuk mencari tempat itu agak mudah. Hampir semuanya kantor itu membutuhkan untuk jurusan RPL. Iya, seperti itu. Jurusan RPL. Jadi tidak ada kantor yang tidak ada komputer. Semuanya pasti ada. Sekarang ada komputer, kalau nggak ada orangnya gimana? Kan nggak bisa. Itulah dimasukin untuk RPL itu diberangkatkan pada bulan Januari. Kemudian untuk yang TKR alhamdulillah sebanyak 108 siswa. Untuk yang kelas 11 itu semuanya mulai 2 Januari semuanya prakerin di Auto 2000. Semuanya. Itu luar biasa. Mungkin tidak semua kantor bisa menerima sebanyak itu kalau kita lainnya atau kerjasamanya dengan Auto 2000 tidak bagus. Makanya saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Auto 2000, khususnya kepada Pak Tejo yang selalu membina sejak prakerin sampai ke nanti ujikom, seperti itu. Begitu pula untuk jurusan teknik mesin nanti akan menyusul ke PT Hino, PT Dirgantara Indonesia atau Pindad. Itulah kadang-kadang ada keberuntungan untuk Bina Kerja, walaupun kita sekolah kecil, siswa banyak, tapi mudah-mudahan atau insya Allah cita-cita oleh siswa itu tercapai. Seperti itu kan? Iya. Itu. Baik, mungkin itu saja yang saya akan pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.